Selamat siang. Siang, Dek. Siang, Adi. Kakak lagi kerja apa? Lagi kerja tugas seminar penelitian ekonomi, Dek. Ada buat rencana penelitian pendekatan kualitatif. Iya nih, kita lagi dapat tugas untuk menyusun atau membuat rancangan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Itu caranya bagaimana, Kak? Saya bingung. Iya, caranya ini mudah kok. Itu tergantung nantinya Adi mau menggunakan metode pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Ini rencananya saya mau ambil yang pendekatan kualitatif ya, Kak. Oh iya ya, nanti kalau mau menggunakan pendekatan kualitatif itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu rancangan penelitian itu apa. Nah, kegiatan penelitian itu merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan dalam memecahkan permasalahan yang kita akan teliti. Nah, secara garis besar ada tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan dalam melakukan penelitian. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi masalah atau mencari masalah. Nah, dalam tahapan ini kita sebagai peneliti harus terlebih dahulu mencari tahu apa yang menjadi masalah yang hendak diteliti. Ini tolong bantu jelasin dulu, Kak, supaya saya mengerti bagaimana cara menyusun rancangan penelitian pendekatan kualitatif. Oh, itu yang pertama tadi. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Itu dalam tahap ini kita harus sebagai peneliti harus tahu masalah apa yang hendak kita teliti begitu. Kalau kita ingin mengidentifikasi masalah itu yang bagaimana, Kak? Kalau mau mengidentifikasi masalah itu kita harus pandai atau tahu melihat masalah yang terjadi di sekeliling kita agar kita tidak terlalu mengambil sebuah penelitian yang kita tidak tahu, cukup dengan meneliti keadaan sekeliling kita saja. Oh iya, Kak. Terus yang kedua itu kita merumuskan masalah, di mana pada tahap ini merupakan kelanjutan dari rumusan masalah yang kemudian peneliti menjawab rumusan masalah berdasarkan masalah-masalah yang diteliti, sehingga dapat diketahui keadaan atau kedudukan masalah tersebut baik secara teoritis maupun praktis. Nah, pengetahuan yang diperoleh dari studi pendahuluan ini sangat berguna untuk menyusun kerangka teoritis tentang pemecahan masalah dalam bentuk hipotesis untuk diuji kebenarannya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu kita merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian lapangan. Ini dugaan sementara yang seperti apa, Kak? Dan kenapa harus diuji coba? Nah, kalau dugaan sementara itu berarti jawaban dari penelitian kita itu belum akurat. Jadi kita harus uji coba untuk mengetahui jawaban atau kebenaran penelitian yang kita lakukan. Oh, oke, Kak. Terus yang keempat itu kita menentukan sampel penelitian. Nah, dalam menentukan sampel penelitian ini merupakan salah satu yang penting dalam memilih sampel yang akan digunakan baik melalui observasi atau wawancara dalam penelitian. Nah, dan yang kelima itu kita harus menyusun rencana penelitian kita. Nah, dalam tahap ini selama melakukan penelitian kita harus mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, dan yang kita harus temukan itu yang pertama itu masalah yang diteliti dan alasan kenapa kita meneliti penelitian itu. Terus yang kedua bentuk atau jenis data yang digunakan.
Yang ketiga, tujuan dilakukan penelitian. Terus yang keempat, manfaat melakukan penelitian. Terus ada tempat dilakukannya penelitian, ada teknik pengumpulan data dan pengolahan data, dan hipotesis. Oh, oke oke Kak. Tapi nih saya dengar bahwa kita itu harus membuat hasil penelitian kita menjadi nih laporan atau skripsi ya Kak. Oh iya, setelah kita menyusun rancangan itu, kita harus menuangkan isi penelitian kita dalam bentuk proposal atau skripsi. Terus ini isi dari laporan itu seperti apa Kak? Oh, jadi dalam pendekatan kualitatif itu nanti kita akan menuangkan hasil penelitian kita dalam bentuk laporan atau skripsi. Nah, dalam isi dari skripsi atau laporan itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada bab 1, nanti di situ bab satunya berisi tentang pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah yang kita teliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dalam penelitian kita. Yang kedua itu ada bab 2 tentang landasan teori. Nah, dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang kita gunakan dalam melakukan penelitian, dan kita harus mencocokkan teori yang kita gunakan dengan penelitian yang kita jalankan, yang berupa ini laporan skripsi serta studi literatur yang berhubungan dengan penelitian kita. Dan yang ketiga itu ada bab 3 metode penelitian. Nah, dalam bab ini bagian yang menjadi alur bagaimana kita melakukan penelitian, mulai dari mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisis, dan menetapkan simpulan dari hipotesis yang kita lakukan. Oke Kakak, saya mengerti. Terima kasih banyak Kakak penjelasannya. Iya adik, sama-sama. Nah, ketika kita melakukan penelitian atau menyusun proposal atau skripsi itu, kita harus selalu berpikir positif. Nah, selalu berpikir positif dan juga rajin membaca artikel, jurnal, atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian kita serta referensi lainnya. Terus kita juga harus rajin berkonsultasi dengan dosen pembimbing kita atau dosen wali kita, atau para ahli dalam teori yang kita lakukan. Dan yang paling penting adalah kita harus selalu rajin berdoa dan mohon pertolongan Tuhan agar selalu dilancarkan dalam penelitian yang kita lakukan. Oke Kakak, terima kasih banyak Kak. Ya adik, semoga penjelasan saya bermanfaat dan kita semua bisa mengerti ya. Kakak. Mencapai.